Kericuhan mewarnai sengketa tanah di lokasi Pasar Sentral PK Batau Wonomulyo Polewali Mandar Sulawesi Barat. Pada Minggu sore tadi, kericuhan terjadi setelah seorang warga pemegang sertifikat hak milik hendak memasang baleho. Sejumlah ormas dan puluhan massa membawa senjata tajam. Beberapa perempuan yang diduga anak yang menguasai objek tanah sengketa tersebut protes dan merobohkan baleho. Beruntung aparat kepolisian tiba di lokasi dan segera mengamankan kedua massa. RDP munculkan data, oke? Siapa yang mau deal? Siapa yang mau bela salah? Silakan dia ke RDP. Mana ibu merasa bahwa ini perlihatkan buktinya kepada kami? Perlihatkan. Cepat direbutin lah. Oke? Jadi kami minta dirikan rumah-rumah sekarang. Ada tersebut sudah bersertifikat dan miliknya Haji Sumbra berdasarkan sertifikat yang terbit sejak 2004. Sejak 2004, Pertanahan mengeluarkan dengan nomor sertifikat 525 dengan luas sangat jelas sekali di sini luasnya milik Haji Sumbra ini 6.800. Ini milik Haji Sumbra. Dan sertifikat ini pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Bacok Como. Tetapi setelah melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Bacok Como dikalah sampai ke tingkat Mahkamah Agung, tidak memenangkan, dan keluarlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari Mahkamah Agung bahwa tetap sertifikat atas nama Haji Sumbra. Dan sertifikat ini sudah diagunkan ke bank, dan bank sendiri menyetujui dan mengakui bahwa tanah tersebut resmi milik Haji Sumbra. Dan hari ini kami akan melakukan penguasaan fisik atas tanah tersebut, dan orang-orang yang ada sekitar sini nanti yang tidak menyetujui silakan berurusan dengan hukum. Dan akan dikuasai. Tidak pernah kita mundur. Yang jelas keadilan kita tegakkan. Tim koalisi dan relawan persiapan penjemputan paslon Santun sebagai Bupati Fak-Fak terpilih. Fak-Fak, sesuai dengan hasil perolehan suara pada kontestan pemilihan kepala daerah Pilkada, Fak-Fak tanggal 27 November tahun 2024 lalu, pasangan calon paslon nomor urut 2 Samaun Dahlan dan Donatus Nibekendit Santun memperoleh suara terbanyak. Sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Fak-Fak,
Nomor 2831 Tahun 2024 tentang penetapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2024. Paslon nomor urut 1 Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom Utayoh memperoleh 20.818 suara sedangkan paslon Santun memperoleh 24.775 suara. Namun paslon Utayoh mengugat hasil perolehan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain paslon Utayoh ada juga pemantau pemilih yang tidak terdaftar pun mengugat di MK. Setelah melihat perjalanan sidang adanya pelanggaran yang didahulukan oleh paslon Utayoh yang sempat didiskualifikasi oleh KPU Fakfak dan berperkara di Mahkamah Agung namun KPU Provinsi yang mengembalikan paslon Utayoh kembali jadi peserta kontestan Pilkada Fakfak. Dengan perjalanan sidang paslon Santun yakin akan ditolak dan tetap kemenangan ada pada paslon Santun. Namun perjuangan Santun yang penuh yang didesain lawan dengan terstruktur karena KPU bisa kembalikan, tetapi rakyat tetap punya pilihan ke paslon Santun. Tim koalisi dan relawan persiapan penjemputan paslon Santun sebagai Bupati Fakfak terpilih, hari Senin 03 Februari 2025, melakukan rapat pertemuan untuk memantau sidang dismisal yang akan dilakukan pada tanggal 4 dan 5 Februari 2025, dengan putusan dismisal yang sudah pasti akan ditolak gugatan oleh Majelis MK. Paslon Santun diusung Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai PDIP, dan Partai Perindo. Usai rapat persiapan penjemputan salah satu pengurus partai koalisi paslon Santun Marcel Rahamitu kepada media ini mengatakan bahwa pertemuan rapat hari ini untuk mempersiapkan penjemputan paslon Santun Bupati Fakfak terpilih. Selain itu sekalian melakukan penjemputan paslon Santun di Bandara Siboru Fakfak, rapat yang dilaksanakan di Sekretariat Paslon Santun Jalan Imam Bonjol Fakfak, masa akan melakukan penjemputan Bupati terpilih dari Bandara Siboru Fakfak sepanjang 40 km dan arak-arakan sampai ke dalam kota Taman RTH Kiai Haji Maruf Amin Jalan Salasana Mudat Fakfak. Marcel, terkait dengan persiapan penjemputan Pak Bupati terpilih. Ya baik, terima kasih. Jadi memang hari ini karena euforia dari masa pendukung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Santun, pasangan Dahlan dan Pak Donatur Indi, maka diperkirakan tanggal 7 akan tiba di Fakfak setelah nanti tanggal 5 penetapan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan putusan apakah dismisal atau lanjut. Jadi kami sudah berkeyakinan bahwa akan ada putusan dismisal sehingga nanti akan dilakukan penjemputan tanggal 7. Kita berharap mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik. Maka pada hari ini kami partai koalisi, ada 5 partai koalisi pendukung pasangan Santun bersama-sama dengan tim pemenangan, koordinator penata lapangan melakukan koordinasi kaitan dengan teknis penjemputan. Ini bagian dari semangat yang selama ini tertunda di mana berkeinginan karena euforia kemenangan, maka kita akan rencanakan tanggal 7 melakukan penjemputan. Penjemputan dari Bandara Siboru, kemudian nanti berakhir di Taman Maruf Amin, di mana nanti pasangan Bupati dan Wakil Bupati akan menyampaikan kondisi situasi putusan Mahkamah Konstitusi dan tahapan-tahapan selanjutnya. Itu yang kemudian hari ini sudah dilakukan pertemuan. Baik, Pak, penjemputan ini apa aja yang disiapkan atau dilakukan seperti apa? Jadi penjemputan ini tentu tadi sudah dibicarakan. Pada saat nanti penjemputan di Bandara Siboru itu ada beberapa etnis yang menyiapkan, ada beberapa tarian dan ada prosesi-prosesi adat yang nanti dilakukan baik di sekretariat Rumah Perubahan maupun nanti di Bandara Siboru kaitan dengan rasa sukacita yang kemudian dilakukan apabila nanti tanggal 5 sudah ada putusan. Itu yang secara teknis sudah kita siapkan. Info yang dapat Anda saksikan, Sri Mariati, kerabat kerja Sokama News mohon pamit.